tidak ada pembidangan dalam hidup toh. Tetapi yang ada itu adalah tanaman-tanaman yang berakar di tanah yang sama. Nah, tanahnya itu punya kimiawinya sendiri, punya struktur zat-zatnya sendiri, punya cairan-cairan universalnya sendiri. Sehingga mau perusahaan, mau politik, mau negara, mau klub sepak bola, mau komunitas dan paguyuban apapun, tetap dasarnya ya tanah yang sama. Mas Edric ini adalah sebuah tanaman yang besar, yang dia menjadi pemeran utama juga di situ, yang jelas akarnya, kan gitu. Nah, selama ini kan, selama modern kan akar itu kita potong. Ya, jadi aku ini alhamdulillah dudu presiden, alhamdulillah dudu profesor, alhamdulillah dudu kiai ulama, alhamdulillah saya itu cuman mbahnya banyak anak. Yang saya manggil mereka juga Mas, kan tidak apa-apa dalam bahasa Jawa gitu kan. Kakek memanggil cucunya Mas dan tidak apa-apa, untuk menghormati secara sosial kan gitu. Nah, jadi saya akan manggil Mas Edric ini ya Mas Edric, bukan Dole gitu ya, enggak Dole ya. Gitu. Jadi itu membahagiakan saya karena hubungan cucu dengan mbah itu bukan hubungan ekspertasi, bukan hubungan kehebatan, kesaktian, kekuasaan, kepandaian, tidak semua. Yang nomor satu hubungan cinta dan kepercayaan, kan gitu kan. Nah, jadi makanya dia senang saya marahi gitu ya, itu karena cinta. Kalau cinta itu kan tidak selalu klop, cinta kadang-kadang ada antitesisnya juga gitu ya, ada antitesisnya, ada sintesisnya kan gitu. Nah, jadi saya senang ini duit putu anyar. Oleh karena itu saya, kalau nanti putu saya itu sambat macam-macam yang sifatnya lalu lintas dunia dan pemetaan masalah-masalah masyarakat, manusia, negara, konsumen, produsen, itu ya saya harus minta izin untuk menyatakan posisi saya. Nomor satu saya senang saya mbah ya, jadi saya tidak dituntut untuk pinter, untuk bener gitu ya. Kan tidak ada cucu mengusir mbahnya hanya karena tidak pinter, kan tidak ada kan. Kan nomor satu cinta, nomor dua itu menghasilkan kepercayaan sebagai manusia, tidak sebagai expert atau sarjana atau apapun. Jadi kan gini, Mas Edric, Mas Helmi sama Top ya. Iki Mas Patup ya lagu ya, Patup puna ya. Wis kadung masuk Mas Patup. Oke, Helmi mau. Ya ini. Itu Mas itu berlaku karena kan, untuk putu baru. Ya, kan Tuhan bikin manusia. Setelah dia bikin macam-macam dari Nur Muhammad sampai bakteri, sampai partikel, sampai segala macam siji melungsungi itu ya. Sampai virus, sampai kluget-kluget, sampai binatang, sampai tanaman, laut. Kemudian sebelum itu, setelah Nur Muhammad ada ruang dan waktu. Itu juga makhluk Allah. Nah, dari semua itu kan terus manusia di akhir proses penciptaannya itu bikin manusia. Nah, manusia itu juga diberi spesifikasi, misalnya dia punya hati nurani. Maka yang dibelah Nabi Muhammad itu dadanya oleh malaikat Jibril ya. Terus dia dikasih alat berpikir, alat untuk kreatif, alat untuk mencari, alat untuk merumuskan, dan sebenarnya namanya akal. Ya. Nanti saya ingin ngomong juga bahwa itu sebenarnya juga pengetahuan kita mengenai itu juga belum tentu benar. Apakah berpikir itu di sini apa di sini, itu juga mohon dicari itu. Karena Tuhan pernah mengatakan bahwa saya sudah kasih kamu hati tapi kamu tidak mau berpikir. Loh, kan gitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kamu sudah dikasih hati tapi nggak perlu. Jadi berpikir itu pakai hati toh. Sebenarnya kalau kita mikirkan gini, gitu kan. Nah, mungkin saja yang bergerak di sini tapi terasanya di sini juga tidak apa-apa. Jadi ada banyak opsi, ada banyak kemungkinan yang sekarang bahkan kedokteran modern mengatakan otak kanan, otak kiri, itu semua juga asumsi, itu juga semua menurut saya itu juga spekulasi. Tapi tidak apa-apa, bukan soal salah benar. Nah, jadi itu juga harus kita terus-menerus kita. Jadi saya punya cucu banyak, itu saya sarankan untuk terus-menerus rasakan hidupmu, terus-menerus salami hidupmu, terus-menerus temukan kelantipanmu. Kelantipan itu apa? Ketajaman terhadap sesuatu hal yang detail ya. Nah, kayak Mas Edric ini kalau saya andaikan saya mengacu ke bahasa Arab ini kan, kalau bahasa Jawanya sidik paningal. Jeneng Jawa ini sidik paningal. Sidik bukan bahasa Arab, sidik bahasa Jawa. Jadi paningal itu penglihatan, sidik itu akurat. Itu dari namanya Edric Chandra. Nah, karena kan Edric ini kan alif, dal, ro, kaf. Ya kan? Adrokat.
mengetahui. Ya, contohnya ayatnya kan banyak itu. Ya. Misalnya apa wis al apa wa ma adroka itu apakah engkau tidak melihat secara jernih sesuatu hal. Iki putukui berarti ini adalah apa namanya sumber kejernihan di dalam melihat segala sesuatu, dan tidak ada yang luput, tidak ada yang cacat gitu. Itu berarti namanya edrik itu seperti itu. Ya, kemudian candra ini juga. Candra itu adalah pantulan dari cahaya Tuhan. Kalau lewat rembulan disebut candra. Kalau lewat hati manusia ya disebut fuad. Ya, jadi tak fuad itu hatinya Tuhan yang tercermin dari hati manusia dan seterusnya. Wabut menuk. Tapi alhamdulillah. Ya enggak juga. Untuk nama. Ya enggak. Sidik Pani. Maksud saya kalau abad ya enggak loh. Karena itu juga berlaku untuk lebah-lebah, daun, semua. Emang ada daun kalau tidak ada Tuhan. Jadi semua itu memang semua itu pengejawaan Allah. Apa namanya? Ayang-ayangi Gusti Allah. Sebagaimana Bagong adalah ayang-ayangi Semar kalau dalam wayang gitu ya. Nah, yang ingin saya nyatakan itu gini, sebelum Mas Edrik sambat, Hak Nosoni misalnya, curhat ya. Meminta dinosoni Mas? Oh iya, betul. Tapi tolong tidak usah buka mulut untuk saya ludahi. Karena saya sampai hari ini belum sampai hari ini saya belum bisa memenuhi jamaah cucu saya yang antri di depan Maknyahan itu terus minta saya idoni. Saya paling pol giniin, tak masukin. Jadi jadi saya nggak punya formulanya itu, belum punya opsinya biaya gitu. Tadi kan saya bilang Tuhan bikin manusia. Terus Tuhan menegur, ayo afala tatafakkarun, afala takilun, afala tatadzakarun. Ayo kok orang mikir gue kok orang ngiling-ngiling, gue kok orang menyelami, gue kok orang kreatif gitu loh. Tuhan yang nagih itu berpuluh-puluh kali di kitab suci, Satri. Maka manusia menjawab, bikin pendidikan keluarga, bikin pendidikan sekolah dari TK, PAUD sampai SD, sampai SMP, SMA, bahkan bikin universitas, ya, terus menghasilkan sarjana, menghasilkan doktor, menghasilkan profesor, menghasilkan SU atau sarjana utama, menghasilkan macam-macam, sekarang namanya juga macam-macam. Itu adalah jawaban Tuhan, jawaban manusia sadar atau tidak sadar kepada tantangan Tuhan. Afala ta'qilun. Kenapa kamu nggak pikirkan? Apalagi Tuhan menghamparkan, saya sudah kasih siang dan malam, saya sudah kasih langit dan bumi, saya sudah kasih segala macam di antaranya. Masa kamu itu semua adalah wilayah untuk supaya kamu menikmatinya, memikirkannya, merumuskannya dan memanfaatkannya kan gitu, mendayagunakannya. Nah, maka terus manusia bikin sekolahan dan seterusnya ya. Nah, maka kemudian karena bikin sekolahan, bikin universitas, terus dunia diatur berdasarkan kepandaian yang disediakan lewat sekolah dan universitas itu. Maka kalau Anda jadi kepala bagian apa, Anda harus lulusan ekspertasi di bidang itu. Ya kalau Anda Menteri Perdagangan ya Anda harus orang yang expert di bidang itu yang lah ya. Ada kualifikasi fakultatif ya. Nah, Mas Edrik, Helmi sama Pak Tup harus tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa saya itu tidak ikut verifikasi itu. Jadi jangankan sarjana, saya itu untuk ikut menjadi babak penyisian di sekolah aja saya nggak lulus. Mbahmu ini gitu ya. SD diusir, SMP juga tampungan, SMA juga lulus darurat karena politik dan keamanan itu daripada saya ngerusak sekolahan gitu ya. Misro gitu ya. Jadi saya tidak lulus di dalam proses verifikasi keahlian dan ekspertasi itu, padahal menurut orang-orang pandai di dunia yang menjawab Tuhan tadi, kamu kalau tidak punya ekspertasi, kamu tidak kompeten, kamu tidak punya kompetensi. Jadi kalau saya nanti ngomong, kalau saya menjawab atau merespon Mas Erik, tolong sisihkan soal kompetensi. Sebenarnya saya mungkin tidak punya kompetensi secara ilmu untuk ngomong itu, tapi gandeng aku mbahmu kok terima dengan ikhlas karena hubungan dia sama saya adalah hubungan cinta dan kepercayaan sebagai manusia. Ya, mungkin tidak sebagai sarjana, tidak sebagai orang pandai. Nomor 2 soal tadi itu tolong ikut meneliti soal otak dan hati tadi. Nah, soalnya kalau yang kulubun ini kan tidak ada fakultasnya, tidak ada sekolahnya, tidak ada, manusia tidak jawab kepada tantangan Tuhan tadi gitu. Maka yang diurus adalah yaitu sekolahan intelektual, akademis gitu ya. Tapi kan tidak ada jaminan bahwa seorang sarjana itu kelakuannya baik.
hatinya baik kan enggak. Karena tidak ada pendidikan hati. Tidak ada pendidikan yang menyangkut hati sampai rohani enggak ada. Jadi saya juga nggak nyalahkan itu. Monggo, sakarape manusia mereka punya kedaulatan di depan Tuhan kan gitu. Cuman saya berbeda dengan semua itu sehingga hidup saya sampai tua gini ya, yang saya tempuh itu jalannya berbeda sama sekali. Dan tidak ada tempat untuk saya di struktur kekuasaan dan birokrasi manusia di seluruh dunia, saya tidak ada tempatnya. Dan saya juga tidak nuntut ada tempatnya. Aku rapopo neng alas, rapopo neng pinggir kali, rapopo ming jogo kali karo di dawuhi karo Sunan Kalijaga ya gelem gitu ya. Saya tidak ada masalah. Bahkan kalau ada gambaran gini Mas Edrik, orang di dunia itu kan dikasih rezeki oleh Tuhan. Terus ada kebun, ada hutan, ada tanaman macam-macam. Terus semua manusia itu kan berebut maneni buah-buah, ya apa kurma, ada apa kopi, apa teh, apa segala macam padi, jagung itu. Saya satu-satunya selama saya itu tidak pernah ikut masuk sawah. Jadi saya tidak ikut rebutan, tidak ikut panen. Terus ada malaikat datang. Ngapa kowe ngene kok ora melu rebutan gitu ya. Saya bilang gitu ya. Enggak, saya itu maunya di belakang rumahnya Tuhan situ, di pojok-pojok situ, tak duduk di situ. Siapa tahu Tuhan menyuruh saya melakukan apa-apa, godok wedang kayak atau nimbo kayak gitu loh. Saya memilih hidup saya kayak gitu. Dan saya itu tidak akan melakukan apapun kalau Tuhan tidak nyuruh. Karena rumusnya adalah yaf'alu ma yu'marun, hanya mengerjakan yang diperintahkan. Tak jajal iso taga, artinya kuat enggak. Kalau manusia kan penuh inisiatif, kreativitas macam-macam, ingin itu, pengen itu deh. Nah saya enggak punya belas. Enggak punya belas. Jadi semua yang pernah saya lakukan di itu perintah Tuhan. Yaf'alu ma yu'marun. Saya sebisa mungkin saya tidak akan melakukan apapun kecuali diperintahkan Tuhan. Ya kecuali yang kecil-kecil ya. mau gadu-gadu apa soto gitu ya. Itu saya. Ya, itu saya sendiri. Lontong opor soto. Tahu ketupat gitu. Itu saya. Apa bismillah itu masih ada peran saya gitu ya. Tapi kalau saya dituduh orang soal rokok itu, saya bilang loh, Allah itu kasih rahmat kepada manusia, salah satunya adalah pohon tembakau. Nah yang berguna dari pohon tembakau itu apa daunnya, apa batangnya, apa akarnya, monggo. Nah itu kewajiban manusia untuk meneliti. Jangan marah kepada orang yang menggunakan tembakau. Kalau kamu tidak suka, kamu teliti dan kamu jadikan manfaat yang lain gitu kan. Itu cara saya mikir seperti itu. Bukan soal di negara birokrasi gimana, larangannya gimana, enggak. Saya enggak urusan sama itu. Itu Tuhan kasih, sebab tidak ada manusia bisa menciptakan pohon tembakau. Itu hanya itu hadiah Tuhan. Sama dengan ketika saya meresmikan tanaman menyan Ya, kemenyan di Merapi, di lereng Merapi itu sekian hektar itu ditanam di kemenyan semua, dan saya yang kasih prasasinya Mas. Ini hadiah dari Allah, barang siapa mengganggu saya laporkan kepada Allah.